ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الساعة أما بعد. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua, khususnya di pagi hari ini, keberkahan untuk menyempurnakan kehidupan dunia ini, yaitu dengan mengawalinya bangun malam hari, terus pergi ke masjid, dan alhamdulillah melaksanakan itu 2 rakaat sebelum salat subuh, dan itu lebih baik daripada dunia seisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, raka'ataini qabla al-fajr, wa qara'a fi raka'atil ula qul ya ayyuhal kafirun, wa qara'a fi raka'atis tsaniyah qul huwallahu ahad huwa khairun minad dunya wa ma fiha. Muttafaqun alaihi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun malam hari, lalu dia berangkat ke masjid dan melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Dibaca di rakaat pertama, dia membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, dia membaca Qul huwallahu ahad. Itu adalah lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Jadi alhamdulillah keberkahan Allah apabila kita menjaga rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanallah, tidak ada harganya dunia ini. Dunia ini sangat murah, dunia ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita yaitu benar-benar menikmati keberkahan ibadah yang kita lakukan, yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri semua ini, di samping juga kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Semisal itu nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat panjang umur, dimasukkannya juga kita yaitu di bulan Hurum, di bulan Dzulqa'dah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dengan mengawali firman Allah Subhanahu wa taala, dengan mengawali dengan menyebutkan firman Allah taala, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran minha 4 hurum. Rasulullah SAW bersabda dengan membaca firman Allah, sesungguhnya hitungan bulan di bulan milik Allah adalah hitungan bulan milik Allah adalah 12 bulan. 4 di antaranya yaitu Syahrul Hurum, yaitu sangat disucikan. Hurum itu hanya suci, sama seperti Masjidil Haram, masjid yang suci. Sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disucikan di sini artinya oleh ulama tafsir, apabila yang dilakukan kebaikan, maka Allah melipat gandakan kebaikan tersebut pahalanya. Tapi begitu juga apabila orang melakukan kemaksiatan, maka Allah juga akan memberikannya azab yang sangat besar apabila melaksanakan kemaksiatan di dalam bulan Hurum. Lalu Rasulullah SAW menyebutnya salatatun mutataliyah, dia Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram, wa wahidun munfaridah huwa Rajab. Muttafaqun alaih. 3 bulan yaitu bersambung bulan Hurum itu. Itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. 1 bulan menyendiri dia, yaitu bulan Rajab. Jadi alhamdulillah minggu ini sudah masuk minggu pertama daripada bulan Dzulqa'dah. Maka Dzulqa'dah dalam kajiannya hadis itu diartikan yaitu yang memiliki kedudukan. Qa'dah, ya, kalau dalam bahasa Arab kita mengenal yaitu qa'ada yaqudu, duduk. Sehingga kalau bahasa Arabnya bangku sekolah tempat orang duduk, maq'adun. Mungkin ada yang pernah belajar bahasa Arab atau sanawiyah aliyah, kan ada kursiyun, ada maktabun, ada maq'adun. Maq'ad itu adalah tempat duduk. Sehingga Dzulqa'dah oleh ulama-ulama tasawuf biasanya dijadikan yaitu
bulan tempatnya banyak berzikir. Karena zikir itu dengan duduk, yaitu dengan duduk. Jadi mari kita perbanyak zikir di bulan Dzulqa'dah. Karena itulah salah satu makna bulan tersebut. Dan alhamdulillah wa syukurillah pagi hari ini kita yaitu menyambung, ya memperpanjang iktikaf kita di masjid ini dengan mengikuti muzakarah ba'da sholat subuh di masjid yang kita sama-sama cintai ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyak salawat dan salam ini menandakan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini menegaskan bahwasanya kita ini benar-benar akan menikmati iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena tidak ada bukti keimanan kepada Allah, terutama iman kepada Rasulullah, kecuali kita yaitu kapanpun dan dimanapun kita bisa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kita dimanapun dan kapanpun bisa kita itu mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Sehingga dalam sebuah hadis ini diterangkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini ada di hadis Arba'in. Rasulullah SAW bersabda dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakun Allah wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ayyauda bil-kufri kama yakrah ayyakudida bin-nar." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan, salasun, 3 kelompok akan menemukan wajah dan dia akan menemukan halawatan iman, manisnya beriman, rasa nikmatnya untuk beriman. Jadi katakan Rasulullah kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah hadis Arba'innya, kalau Rasulullah SAW sudah memakai kata halawah, berarti ini iman itu diumpamakan seperti makanan yang sangat nikmat. Dia yaitu mengkonversi, merubah iman yang abstrak, yang kadang-kadang tidak ada rasanya, tapi dirubah seperti makanan yang punya rasa. Itu kata Imam Rajab Al-Hambali. Sehingga Rasulullah SAW lebih cerdas untuk mengumpamakan makanan, untuk mengumpamakan iman yang sulit dirasakan. Maka Rasulullah SAW mengumpamakannya dengan makanan, dengan salah satu sifat makanan ini halawatan iman. Ya, sifat makanan halawah, yaitu rasanya manis. Makanya di dalam kamus-kamus syarahnya juga al-halawah bid-dumur. Manis itu lawannya katanya adalah pahit. Sehingga kalau gula itu manis, permen manis, ya, kadang-kadang manis. Tapi kalau yang lawan katanya pahit, maka sesuatu yang pahit biasanya tidak disukai oleh manusia. Sehingga kata halawah, Rasulullah memilih kata halawah pada Ibnu Rajab Al-Hambali karena ini sesuatu yang pasti disukai oleh manusia. Seperti kita lihat anak kecil, tidak ada yang tidak suka permen. Seperti kita lihat anak kecil, tidak ada yang tidak suka yaitu kepada es krim. Karena es krim itu manis, nikmat. Tidak ada es krim pahit. Hampir semua anak-anak bahkan ada yaitu orang tua yang masih suka es krim karena memang dia nikmat. Sehingga iman itu bisa nikmati seperti menikmati makanan kalau Rasulullah. Kapan kita bisa menikmati iman? Maka beliau menjelaskan apabila kita masuk ke dalam 3 kelompok niki. 3 kelompok niki. Yang pertama yaitu ayyuhibballah wa rasuluhu, ya, mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada segalanya. Maksudnya apa? Bukan hanya yaitu di dalam hati. Bukan hanya di dalam hati ini kita menjadi Allah, ya, saya cinta sama Allah dengan hatinya aja.
tapi perbuatannya tidak menandakan, tidak menunjukkan cintanya kepada Allah. Dia cukup dalam hati ini mengatakan saya cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi na'udzubillah tidak pernah bersolawat. Tidak pernah yaitu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Makanya di dalam kategori Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, perbedaan orang yang menikmati dan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan bisa terlihat yaitu di waktu subuhnya. Barang siapa yang menikmati dan mendapat keberkahan Ramadan, maka waktu subuhnya dia akan jaga keluar dari bulan Ramadan tersebut. Kalau hingga Ramadan, kata Imam Ghazali, orang berbondong-bondong ke masjid melaksanakan sholat subuh itu suatu yang lumrah. Karena dia terbangun sejak makan sahur. Sebelum itu subuh. Maka dia tanggung. Kalau tidur nanti yaitu lewat subuh. Hanya dia tunggu subuh. Tapi coba kita lihat, begitu bulan Ramadan habis. Ya bulan Ramadan yaitu tutup. Berapa yang bangun subuh? Berapa yang berangkat ke masjid? Itulah katanya, itu tanda-tanda orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, bukan terpaut, bukan terbatas dengan ruang dan waktu, bukan terbatas dengan waktu-waktu tertentu saja. Sehingga Syekh yaitu Yusuf Qaradawi mengatakan, barang siapa yang beribadah bulan Ramadan, ini kata Syekh Imam Yusuf Qaradawi, maka dia barang siapa yang beribadah hanya, ada kata-kata hanya di bulan Ramadan, maka dia sudah termasuk orang-orang yang syirik. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah dengan terbatas waktu di bulan Ramadan. Sebenarnya orang yang membatasi diri, kata beliau terus, di dalam kitab Kehidupan Amal Al-Quran wa Sunnah, di dalam penjelasan hadis ini, sebenarnya orang yang beribadah terbatas bulan Ramadan, dia menjadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hamba Allah, maka dia tidak terbatas ibadahnya dengan salah satu makhluk Allah. Dan ketahuilah bahwasanya Ramadan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti manusia. Maka kalau orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja, tujuh Ramadan tidak serajin bulan Ramadan, tidak menjaga ibadahnya seperti bulan Ramadan, maka dia sudah beribadah yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan adalah makhluk Allah sama seperti kita manusia yang memiliki awal dan memiliki akhir. Sama seperti kita mencintai Rasulullah. Jangan kita hanya beribadah ketika Rasulullah SAW masih hidup saja. Begitu Rasulullah SAW wafat, apakah banyak orang yang kafir? Banyak orang yang kembali kepada musyrik? Banyak. Itulah sebabnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Kata Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yaitu yang beribadah karena Muhammad, ketahuilah Muhammad itu adalah makhluk Allah dan sudah mati ketika Rasulullah wafat. Tapi barang siapa yang beribadah karena Allah, ketahuilah Allah itu hayyun la yamut, Allah itu maha hidup, maha kekal, tidak mengenal kematian. Maka ini kan sama. Ramadan, Rasulullah, kita semua adalah makhluk yang ada awal, ada akhir, tidak abadi. Makanya harus ditegaskan, cinta kepada Allah dan Rasulnya maksudnya apa? Mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah-perintah Rasulullah. Jangan kita terbatas dengan ruang dan waktu. Jangan kita terbatas dengan tempat, dengan waktu-waktu tertentu untuk beribadah kepada Allah dan Rasulullah. Maka ini menandakan yaitu kefisikan iman kita. Menandakan bahwasanya iman kita itu masih perlu diperbaiki. Kalau iman kita benar atas nama Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, maka yaitu melaksanakan nilai-nilai haji pun, yaitu kemabruran suatu haji,
akan tetap terlaksana. Bagaimana sabda Rasulullah SAW. Di salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, afdalul a'mal ila Allah al-iman billahi wa rasulihi wa jihadun fi sabilillah wa hajjun mabrur. Wa hajjun mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. Kalau kita telisik perhatikan hadis baginda Rasulullah ini, sabdanya bahwasanya yang paling istimewa pekerjaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paling iman karena semua landasan itu kita berbuat ini landasannya iman. Dan landasannya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Niki baru ketiga al-jihad fi sabilillah. Baru yang ketiga al-hajjul mabrur wa hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak. Dan yang ketiga haji mabrur dan haji mabrur itu tidak ada bayarannya kecuali surga. Haji mabrur itu apa? Bagaimana yang kita sambung mungkin di khotbah kemarin? Yaitu melaksanakan kebaikan-kebaikan tidak terbatas dengan musim haji saja. Tidak terbatas di Mekah dan di Madinah saja kita melaksanakan kebaikan. Walakinnal birra man ittaqa. Tapi kebaikan itu berlandaskan ketakwaan. Dan ketakwaan itu adalah memiliki rasa takut kepada Allah dan memiliki rasa takut apabila tidak melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Itulah makna cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mimma siwahuma, melebihi cintanya, melebihi cinta keduanya daripada yang lain. Kalau kita masih kangen jok semina sayang ya kepada anak, tapi kita biarkan anak kita berlakukan maksiat, namanya bukan cinta kepada Allah. Kita berada lebih sayang kepada anak kita karena kita ridho dia melaksanakan kemaksiatan, melanggar hukum Allah. Maka apabila kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita perhatikan anak kita. Kita tegur anak kita apabila dia melaksanakan kemaksiatan. Itu namanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Meletakkan cinta Allah kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada di atas jalannya. Yang kedua yang akan menemukan rasanya manusia iman, nikmatnya beriman itu adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Seseorang berbagi cintanya kepada orang lain, al-mar'an itu orang lain tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ini menandakan Islam itu mengakui adanya rasa cinta dalam diri manusia. Rasa demen untuk manusia, rasa sayang untuk anak, ya, rasa cinta sayang untuk istri. Islam mengakui. Sehingga dalam agama Islam juga tidak membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak membenarkan yaitu ada ya kekerasan fisik kepada anak-anak, tidak dibenarkan. Karena iman ini akan dinikmati apabila kita saling sayang, saling mencintai sesama kita manusia. Tapi dasarnya apa? Cinta sesama manusia ini. Jadi dasarnya karena lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian orang itu akan dicintai kalau dia patuh dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Dan orang itu layak tidak dicintai, layak untuk tidak disukai apabila dia keluar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun golongannya, apapun jabatannya, apapun yang kedudukan yang dimiliki, kalau dia tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulullah, layak kita sukai. Tapi apapun kedudukan jabatan, tapi kalau dia sudah melanggar hukum Allah, layak untuk kita benci, layak untuk kita tidak cintai. Kita lihat penjelasan hadis ini, ya, ketika yaitu Luqman dinasihati oleh Allah, bagaimana dia hormat kepada orang tuanya.
Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Luqman, ada Allah Taala. Ya banyak orang yang menafsirkan Luqman ini siapa, salah satunya kalau Syekh Quraisy itu menafsirkan Luqman itu adalah filosof Yunani Sokrates. Ini salah satunya. Ada banyak versi. Tapi yang jelas Luqmanul Hakim ini adalah orang yang berbicara secara bijaksana. Dia bukan seorang nabi, tapi kata Luqmanul Hakim kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu orang yang memiliki perkataan-perkataan yang bijaksana. Namanya Hakim, mikirnya bijaksana. Maka salah satunya dia mengatakan di nasihat dari Allah, wahai Luqman, engkau memiliki orang tua. Orang tua atau orang tua wa in jahadaka, apabila memaksa menekanmu menjahadakan untuk memusyrikan, jangan engkau patuhi orang tua, walaupun itu orang tua jangan engkau patuhi. Artinya antusyrik ini apabila ada orang tua, ya Quraisy menafsirkan dalam tafsir banyak, apabila ada orang tua mengajak untuk kezaliman, mengajak untuk kemaksiatan dan melanggar Allah, jangan patuh orang tua itu. Karena itu tidak layak dicintai. Dia mengajak kepada kedua dari perintah-perintah Allah Subhanahu. Tapi wajib engkau apa? Di dunia wa sahibhuma di dunia ma'rufah. Temani dia dengan cara-cara yang baik. Tapi jangan dicintai. Kalau namanya cintai dia dipatuhi. Sehingga apapun kedudukan, apalagi anak kita. Ini yang itu perlu kita garis bawahi. Dendek sembarangan, berlebihan cara mencintai anak. Banyak sekarang kita lihat fenomena-fenomena anak ini banyak menjerumuskan orang tua. Kita lihat kasus Rafael, kasus yaitu belum yaitu yang lain-lain ini. Anak ini terlalu sayang untuk anak, jadi berlebihan cara mendidiknya, apapun dikasih dia. Walaupun dia bermaksiat tetap didukung. Na'udzubillah. Padahal itu selama apapun golongannya, apapun kedudukannya, kalau dia melanggar hukum Allah, layak untuk tidak disukai. Itu baru kita merasakan nikmatnya beriman. Oh, ada batasan-batasan cinta kita. Oh, orang ini saya cintai walaupun bukan keluarga saya. Ini saya suka karena dia taat kepada Allah. Oh, orang ini tidak saya sukai. Tidak suka saya dengan perbuatan-perbuatannya. Tidak suka. Karena apa? Dia sudah keluar dari hukum-hukum Allah SWT, mengajak kepada kemaksiatan. Baru nikmat itu iman itu terasa nikmat. Oh, dia nikmat ini membawa kita kepada kebenaran. Ini yang kedua. Yang ketiga ini yaitu ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrah ayyuda binnar. Ibnu Rajab Al-Hambali menerangkan bagian yang ketiga ini bahwasanya manusia tidak akan pernah terhindar dari perbuatan salah. Manusia apabila melakukan kesalahan, kalau bahasa agama ini kesalahan dosa. Apabila manusia melaksanakan dosa, maka kapan dia akan merasakan nikmatnya beriman? Apabila dia tidak kembali melakukan dosa tersebut dan tercegah karena iman. Dan tercegah karena imannya, sebagaimana yaitu dia akan nanti takut pada Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam api neraka. Itulah yang disebut ayyadhiba binnar. Karena yakrah ayyadhiba binnar, sebagaimana dia benci nanti pada Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam api neraka. Jadi ketika iman itu mencegah kita berbuat maksiat yang dulu pernah kita lakukan. Kalau bahasa baginda Rasulullah tadi, ayyakraha ayyauda fil kufri. Dia akan benci untuk melakukan kekafiran yang pernah dia lakukan. Kama yakrah ayyadhiba binnar, bagaimana dia akan benci nanti ketika Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Maka penggalan hadis yang ketiga ini, kelompok yang ketiga ini, Rasulullah SAW juga menyadari
bahwasanya manusia itu pasti pernah berbuat salah. Tapi jangan sampai kesalahan itu kita ulangi lagi. Kalau kita ulangi suatu kesalahan berkali-kali, berarti iman kita tidak ada dalam hati. Belum kita menikmati iman. Karena apa? Ternyata iman kita tidak bisa mencegah daripada kesalahan apa yang kita perbuat. Misalnya minggu kemarin pernah meninggalkan sholat, minggu ini lagi. Berarti iman ini tidak mencegah untuk kita tidak meninggalkan sholat. Tidak mencegah diri kita akan dimasukkan nanti oleh Allah ke dalam neraka. Tapi kalau iman, dulu pernah saya tidak sholat. Hari ini sudah saya tobat, saya terus-terusan untuk menjaga sholat. Berarti iman ini nikmat. Mencegah kita untuk tidak melakukan kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali salah satu yang menerangkan hadis ini dengan hadis juga, Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak manusia itu pasti berbuat salah, dan orang yang terbaik dari orang yang berbuat salah itu adalah orang-orang yang bertobat. Jadi diakui oleh baginda Rasulullah bahwasanya tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa dalam kehidupan. Tapi sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan dosa tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut, dan dia pasti akan merasakan nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bahasa hadis Rasulullah SAW yang lainnya dalam kitab hadis Rasulullah bersabda, la yahillu li imri'in ayyaqa fi ubratin wahidah marratain. Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat Ibnu Hibban, tidak dihalalkan, la yahillu, tidak dibolehkan seorang muslim untuk masuk ke dalam satu lubang yang sama. Lubang ini artinya kesalahan yang sama, marratain 2 kali. Maka kalau 2 kali aja tidak diperbolehkan, apalagi berulang-ulang kali. Ya. Nah, dari hadis ini tadi bahwasanya setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan, itulah latar belakang. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, itulah latar belakang kenapa yaitu disunahkan. Kalau nggak mau bahasa disunahkan, ditradisikan, dibiasakan apabila ada orang wafat, orang meninggal, saudara kita ada takziah dan tasamuh. Karena salah satu isi takziah tasamuh apabila ada orang meninggal di kuburan itu atau di masjid kan sebelum berangkat, apa? Memintakan maaf kepada orang yang meninggal. Memintakan maaf untuk orang yang meninggal apabila kesalahan-kesalahannya berhubungan dengan manusia. Karena disadari Rasulullah bahwasanya manusia ini tidak akan pernah hilang, ya, tidak akan pernah terhindar dari khilaf, tidak akan pernah yaitu tidak melakukan suatu kesalahan. Oleh karena itu ada takziah dalam ada nurul, maka isi takziah kan kadang-kadang kita maafin semesta dan ini. Nah, ini intinya apa? Supaya karena ada kesalahan-kesalahan, pasti manusia melakukan kesalahan. Dan manusia yang terbaik ini adalah yang memberikan itu maaf. Sehingga bulan Ramadan, bulan Syawal yang kemarin kita baru tinggalkan masuk bulan Dzulqa'dah, itu diakhiri dengan maaf semua. Akhir Ramadan kita disuruh berdoa, Allahumma ghafurun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allah saja Maha Pemaaf, Maha memberi maaf, apalagi kita. Kita harus ikuti sifat Allah. Jangan sampai ada saudara kita berbuat salah, terus kita tidak memberikan maaf. Na'udzubillah. Berarti orang yang sangat teliti. Terus di akhir bulan, di awal bulan Syawal, kita saling memaafkan. Lihat orang Lebaran di Madinah saling memaafkan. Karena apa? Siapa tahu ada kesalahan, ada tutur kata, maka yaitu saling memaafkan itulah ciri khas daripada bulan Syawal.
Untuk apa? Supaya kita kembali kepada fitrah, kembali kepada hakikat diri kita bahwasanya sifat orang muslim itu harus membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali lanjutannya ini membagi kesalahan itu kepada dua hal. Ada kesalahan yaitu khata'ul adami wa khata'ul ilahi. Ada kesalahan yang berhubungan dengan Allah dan ada kesalahan yang berhubungan dengan manusia. Apabila kesalahan itu berhubungan dengan Allah, mari kita perbanyak istighfar. Fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Maka hendaklah kalian itu beristighfar untuk diri kalian. Beristighfar untuk saudara-saudara kalian. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar untuk diri kita istighfarkan untuk orang tua yang kita cintai. Itulah yang disebut dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mencintai orang manusia yang kecuali tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. La yuhibbu illa billah. Perbanyak istighfar untuk diri kita. Kita minta ampunan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Karena itulah tanda cinta kita yang dilandasi karena iman, karena lillahi ta'ala. Adapun yaitu khata'ul adami, salah kepada manusia, maka kita cukup saling memaafkan. Apabila ada orang yang meninggal terus tidak minta maaf, segera memberikan maaf. Karena Allah Afuun, yaitu Maha Pemberi maaf. Nah, kita harus mengikuti sifat-sifat Allah yang terbaik. Ya, salah satunya itu sifat-sifat dari Allah, salah satunya bukan memberi maaf. Sehingga walaupun kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah, maka sifat-sifat ini jangan kita batasi hanya pada bulan-bulan tertentu saja. Mari di bulan Dzulqa'dah kita duduk berbanyak zikir kepada Allah, sambil itu juga membukakan pintu maaf kepada saudara-saudara kita. Kita banyak istighfar sambil berzikir kepada Allah, dan istighfar untuk diri kita maupun kita istighfar untuk orang-orang yang kita cintai, seperti orang tua dan keluarga kita yang lainnya. Untuk kajian subuh pada pagi hari ini, sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Ada manfaatnya, dan kita semua termasuk ke dalam tiga kelompok yang merasakan nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa menikmati ibadah ini, merasakan nikmat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa yang Syukurdawi, nikmatun fi rihabillah, yaitu nikmat menjadi hamba-hamba di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita hidup dan kapanpun kita hidup, selama kita fi rihabillah, di bawah naungan Allah, pasti kita akan menikmati hidup di dunia ini, sehingga hidup di dunia ini akan menjadi kebaikan, dan mudah-mudahan juga akan menjadi kebaikan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin.